Salam budaya, selamat berjumpa kembali dengan saya Heri Purwanto. Dalam video kali ini saya masih mengajak teman-teman untuk sama-sama belajar aksara Jawa kuno. Namun sebelumnya untuk teman-teman yang baru bergabung, saya persilakan subscribe terlebih dahulu. Dan apabila menganggap video ini bermanfaat, saya persilakan untuk membagikannya kepada teman-teman yang lain supaya ikut mendapatkan manfaatnya. Baik teman-teman, untuk kali ini saya akan mengambil tema anuswara mati di tengah kata ya. Anuswara. Anuswara itu apa? Anuswara adalah aksara yang pengucapannya melibatkan hidung. Dalam aksara Jawa ada 5 jenis anuswara, yaitu ngo. Saya sajikan yang aksara Jawa baru dulu. Ngo, kemudian nyo, lalu no, kemudian no, dan mo. Ya. Kalau aksara Jawa baru yang sudah distandarisasi hanya 20 huruf, yaitu Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Potongo, maka aksara no ini tidak dipakai. Jadi hanya ada 4 jenis anuswara dalam aksara Jawa baru. Karena aksara no yang ini sudah dialihkan menjadi murdo untuk no. Jadi cara bacanya sama no, no. Tapi kalau Jawa kuno ini dibaca tebal, ujung lidah diangkat. Jadi ini no. Kalau ini no biasa, ujung lidah tidak diangkat. Ya. Jadi untuk persamaannya, padanannya di aksara Jawa kuno bentuknya seperti ini. Ngo. Lalu nya. Kemudian na itu mirip pa kalau Jawa baru. Kemudian na dan ma. Jadi ini ngo, nyo, no, no, mo. Itu kalau Jawa kuno nga, nya, na, ma. Untuk simbol latinnya menurut standar internasional nga itu disimbolkan n titik atas. Nga. Kalau nya disimbolkan n yang pakai jambul, nya. Kalau na yang ujung lidahnya diangkat itu disimbolkan pakai n titik bawah, na. Kalau yang ini biasa na, tipis na, ya, tidak pakai diakritik. Lalu ini ma biasa juga tidak pakai diakritik, nga, nya, na, ma. Nah, sekarang mari kita bahas untuk kasus anuswara mati di tengah kata. Kita mulai dari yang paling mudah dulu. Yang paling mudah mana? Yang paling kanan ini. Yang paling mudah. Kita mulai dari kanan ke kiri ya. Untuk pertama ma. Ma ini adalah warga Ostia, aksara bibir. Dia digunakan dimatikan apabila bertemu sesama warga bibir. Contohnya adalah di sini adalah pa dan ba ya. P dan B. Contoh katanya apa ini? Jampi. Jampi. Kalau ditulis Jawa kuno ja. Kemudian ma dimatikan oleh pasangan pa. Ini pasangan pa. Jam pa. Supaya berbunyi jampi maka dikasih wulu. Jampi. Kemudian yang kedua kumbang. Kumbang. Ini k. Supaya berbunyi ku maka dikasih suku. Ku. Kemudian kumbang. Ma supaya jadi dimatikan pakai pasangan ba.
Ini bacanya kumba, supaya berbunyi kumbang, maka dikasih cecak di sini. Ya, kalau wulu besar, bundar, kalau cecak kecil. Ya, ini jampi. Kalau ini kumbang. Ya, ini untuk eng mati. Sekarang kita bahas yang warga kedua, yaitu dantia, warga gigi. Jadi ini na, ujung lidah ketemu gusi atas itu na. Kemudian dia akan digunakan apabila di ketemu dengan T atau D yang tipis. Ta, ujung lidah ketemu gigi atas. Da, ujung lidah ketemu gigi atas. Ta, da, ya. Contoh katanya adalah kunta. Kuntai bahasa Sanskerta artinya tombak. Kunta. K, kalau dikasih suku jadi ku. Kunta berarti na dimatikan oleh pasangan ta. Nah, ini jadi kunta. Ya. Kemudian yang da di sini saya contohkan Sundara. Sundara ini bahasa Sanskerta artinya tampan. Kalau cantik Sundari. Ya, hurufnya bagaimana? Hurufnya ini huruf sa, dikasih suku jadi su. Na supaya mati dikasih pasangan da. Sundara. Nah, Sundara. Kemudian kalau Sunda bagaimana? Sunda itu tanah Sunda ya. Yang ada di Jawa Barat, Sunda. Kalau ini Sundara, danya tipis. Kalau ini Sunda, danya tebal, maka tidak pakai yang ini. Sunya sama. Nda ini tebal. Tebal itu pakai yang titik bawah. Karena ini danya tebal, maka nanya juga pakai yang tebal. Jadi ini kalau yang n mati ketemu ta atau da, ta yang ujung lidahnya diangkat ta tebal ya, atau da ujung lidahnya diangkat, maka n matinya pakai yang ini Sunda contohnya. Sunda berarti yang mati na, bukan na tapi na, dikasih pasangan da. Nah, hurufnya beda. Ini Sundara tipis, Sundara, ujung lidahnya di ketemu gigi. Kalau untuk yang pemula bolehlah ujung lidahnya digigit Sundara. Kalau ini ujung lidahnya diangkat Sunda ya. Contoh lainnya candi. Candi itu hurufnya seperti ini. Ca. Nah, ini candi. Kalau Jawa kuno candi tulisannya pakai D tebal dan N tebal. Candi. Ya. Ada contoh lain yang mirip namanya sandi. Ya. Sandi. Sandi. Nah, yang seperti ini itu tidak pakai da yang ini ya, karena ini tipis sebenarnya. Da. Tapi ada ababnya. Ya, Mahaprana. Jadi bacanya sandi ya. Tipis tapi ada abab sandi. Itu hurufnya seperti ini. Ini sa. Nanya yang mati na yang ini, bukan na yang ini. Sandi. Pakai da abab, bentuknya seperti ini. Nah, ekornya panjang. Kalau ini kan ekornya pendek. Ini candi. Kalau ini sandi. Ya. Dikasih wulu. Nah. Sandi. Candi.
biasa, tidak pakai abab. Candi, ujung lidahnya diangkat. Candi. Kalau ini ujung lidah tidak diangkat, ujung lidahnya digigit ya. Sandi, tapi digigit kemudian dikasih di napas ya, napas besar. Sandi. Ini candi, ini sandi. Ya. Kalau yang ini yang mati nadantia, kalau ini yang mati na murdhania ini. Warganya warga murdhania, ini warga murdhania. Ostia dantia murdhania. Kemudian yang satunya pakai ta. Contohnya di sini saya punya kanti. Kanti itu artinya berteman, berkawan, ditemani, dikawani, nah, kanti, disertai, menyertai. Nah, kanti berarti pakai k, yang mati adalah na. Kan. Nah, ini bacanya kanti. Oke, selanjutnya kita bahas yang ini. Warga Talawiyah, itu melibatkan ca dan ja. Warga Talawiyah ya. Contoh katanya di sini saya ambil contoh kunci. Kunci. K dikasih suku jadi ku. Kemudian kunci. Coba dirasakan yang mati na atau nya. Kunci. Yang mati adalah nya. Berarti pakai ini. Nya dimatikan dengan pasangan ca. Dikasih wulu. Kunci. Jadi yang mati bukan na tapi nya. Ya. Kunci. Contoh lain panjang. 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 Nah, ini yang mati na atau nya. Panjang. Yang mati adalah nya. Nya dimatikan dengan pasangan ja. Panjang. Dikasih cecek supaya jadi eng. Panjang. Kalau kita bandingkan dengan aksara Jawa Baru bentuknya begini. Ya. Panjang. Jadi yang mati bukan na. Kalau kita tulis seperti ini, kalau ini bacanya panjang. Ini bacanya panjang. Kalau ini bacanya panjang. Ya, yang mati adalah nya. Panjang. Kalau yang mati na dibaca panjang. Ya. Terakhir adalah warga Kantia atau warga tenggorokan. Ini kasusnya anuswara mati ketemu k atau ga. Contoh katanya adalah pangku. Bagaimana nulisnya? Pakai pa, kemudian aksara nga dimatikan dengan pasangan k dikasih suku. Pangku, ya. Bandingkan dengan ini. Kalau ini engnya di belakang, di terakhir. Engnya di terakhir dia pakai cecek. Kalau ini engnya di tengah kata, maka dia pakai aksara nga yang dipasangi k. Ya, saya ulangi. Kalau engnya terakhir panjang pakai sandangan cecek ini. Tapi kalau eng mati di tengah, dia pakai nga dipasangi. Ya, ini dipasangi k. Contoh lain, rangga. Rangga lawe. Berarti ra
nga dipasangi ga. Ini rangga ya. Jadi ini kalau ditulis pakai standar internasional itu tulisannya seperti ini. Pangku. Kalau ini enggak, jadi n titik atas dibaca eng, rangga. Kalau ini pangku, rangga. Ya. Kalau yang ini kan engnya mati di belakang, di akhir kata. Ini juga gitu, kumbang, engnya mati di belakang, maka dia pakai cecek ini. Ya. Contoh lain, terakhir contohnya ini. Tumenggung. Tumenggung. Dilihat. Yang ini engnya akhir, yang ini engnya di tengah. Berarti tulisannya seperti ini. Tu. Ta dikasih suku. Tu. Ya. Ta dikasih suku. Tu. Me berarti ma. Dikasih pepet. Ini tume. Nggung. Nggung engnya di tengah. Maka kita pakai nga dipasangi ga. Tumeng. Nah, supaya jadi tumenggung ini dikasih suku. Nah, ini tumenggu. Tumenggu supaya engnya mati. Maka eng terakhir dikasih cecek. Tumenggung. Ya. Tumenggung. Eng yang tengah pakai nga dipasangi ga. Kalau eng yang terakhir pakai cecek. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Salam budaya.